Meski sudah meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi, Roky Gerung ini tetap menghadapi aksi penolakan dari sejumlah elemen masyarakat imbas dari apa yang ia ucapkan gitu. Nah, ini dianggap menghina presiden. Apa sih sebenarnya maksud dari kata-kata itu? Kenapa itu bisa keluar? Kita perbincangkan hal itu sudah bersama dengan saya, Roky Gerung. Bung Roky Gerung, terima kasih sudah bersama Niluh. Oke, Niluh. Jadi kenapa sampai kalimat itu keluar waktu itu? Jadi itu adalah acara konsolidasi buruh untuk aksi hari ini, 10 Agustus tuh, 1 juta buruh. Di dalam program itu ada sesi seminar. Saya diminta oleh buruh untuk memberi beberapa kritik konseptual terhadap dua hal. Satu IKN, dua Omnibus Law. Supaya mereka punya argumen untuk bertengkar dengan menteri itu. Jadi konteks saya adalah menerangkan di mana buruknya Omnibus Law dan di mana cacatnya IKN. Oke, terus kenapa sampai keluar kata-kata yang dianggap kasar oleh masyarakat itu? Itu konteks orang mau demo. Masa mau demo dikasih kata-kata yang tidak membakar? Kan mesti membakar kan, semangat. Jadi memang ada keinginan untuk memprovokasi mereka. Bukan memprovokasi. Situasi itu, situation call for decision itu. Jadi decision saya, keputusan saya, oke, saya pakai kalimat itu. Supaya ada semangat. Karena itu saya mesti ucapkan bahwa Omnibus Law dan IKN itu produk kebijakan dari kalau dia berani debat dengan buruh, kan saya tambahkan di situ kan. Tapi orang cuma anggap saya ucapkan itu tanpa konteks. Padahal sebetulnya itu semuanya adalah hal yang betul-betul saya ucapkan dengan niat untuk memberi kritik setajam-tajam. Kritik yang tajam itu memang harus menggunakan kata-kata yang tadi Anda sebutkan itu. Bisa, saya bisa pakai bahasa Latin, bisa pakai bahasa Jerman di situ. Kemudian nggak ada yang ngerti kan. Maka saya pakai bahasa yang orang mengerti. Itu artinya apa? Itu artinya apa? Jadi saya pakai itu dan saya bertanggungjawabkan. Tadi Anda menyebut Jokowi sebagai kepala negara, sebagai pembuat kebijakan. Bagaimana memisahkan dia kepala negara dengan dia pribadi manusia? Bagaimana kalau tidak dipisahkan? Itu artinya Jokowi adalah raja. Hanya di dalam raja itu tubuh pribadi dan tubuh publiknya menyatu. Ada juga yang menganggap bahwa dia sebagai personal pribadi ataupun dia sebagai presiden itu tidak bisa dipisahkan. Itu adalah satu kesatuan gitu. Karena presiden itu kan wadah. Harus ada orangnya begitu. Itu pandangan kerajaan itu, bukan pandangan republik. Masa nggak bisa dibedain tuh? Kan kita memilih presiden, maka dignitas dia tidak boleh dilekatkan. Tapi kan di situ manusia, ada manusianya. Nah itu betul Niluh. Martabat itu selalu hanya dilekatkan pada manusia. Karena itu disebut human dignity. Nggak ada presidential dignity atau presiden dignity. Jadi dignitas itu, martabat, hanya melekat pada manusia konkret individu. Karena dia punya perasaan. Dia tergores harga dirinya tuh. Kalau saya punya problem pribadi dengan presiden, maka saya menghina dia tuh. Sebagai Jokowi. Tapi saya nggak punya problem dengan presiden kan. Saya punya problem dengan seseorang yang ada dalam jabatan publik. Itu bedanya begitu. Maka dia nggak boleh tersinggung. Ketika Anda mengeluarkan kalimat itu, Anda tentu sangat sadar bagaimana masyarakat memandang kata-kata itu. Yes. Dan ketika ini sampai ke masyarakat, pasti akan menimbulkan pro kontra, menjadi kontroversi di tengah masyarakat. Anda tahu itu kan? Tahu. Bahkan saya tahu bahwa masyarakat mesti dididik untuk bisa bedain itu. Artinya dididik untuk bedakan tubuh publik dan tubuh privat presiden. Jadi kalau belum bisa bedakan, artinya presiden gagal menyelenggarakan kurikulum demokrasi kan.